Shalom, selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Senang bisa berkumpul kembali di pagi hari ini, pagi yang cerah. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita datang menghampiri Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Dan kita juga ingin mendengarkan firman Tuhan, biarlah itu menjadi terang dan menjadi guideline kita, menjadi pelita dalam hidup kita, supaya kita dalam langkah hidup ini menjadi ada kekuatan baru di hadapan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kami berkumpul ya Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Sewaktu kami berkumpul menyembah-Mu ya Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih-Mu, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Kasih-Mu, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Kasih-Mu, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru
setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih-Mu selalu baru, selalu ada bagi kami. Setiap pagi kami datang, tamu ya Tuhan, cari wajah-Mu, menyembah-Mu Yesus. Kami bawa nyanyian kami hanya bagi-Mu Yesus. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kami datang kepadamu ya Aba. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahyang. Oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji-Mu, selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Mari saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami semua ini adalah yang seharusnya mati dalam kekekalan. Tapi Engkau telah tebus, Engkau membuat hidup kami menjadi berharga. Engkau menjadikan kami seperti biji mata-Mu ya Tuhan. Engkau lindungi kami. Tuhan, terima kasih buat semua perlindungan yang begitu nyata dalam hidup kami, sehingga kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan.
Tuhan terima kasih atas semua ini. Kami ingin Tuhan memulai hari-hari baru bersama dengan Tuhan. Memulai dengan hari yang penuh dengan kemenangan. Bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Tuhan Engkau lindungi, Engkau jagai seperti biji mata-Mu sendiri. Dan Engkau memberikan kemenangan, jalan keluar yang melampaui segala pikiran, segala akal budi, segala solusi di dunia ini. Tapi Engkau memberikan jalan keluar yang begitu ajaib. Terima kasih buat semua ini. Siapkan hati kami supaya kami boleh mendengar firman Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerelaan untuk diajar, untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih di dalam Tuhan. Sesuai dengan lagu ini, dikatakan kita seperti biji mata Tuhan. Saudara, semua tubuh kita boleh mungkin dipegang, tapi dengan mata. Tidak semua orang boleh menyentuhnya. Saudara kasih dalam Tuhan, kita hidup di dalam dunia yang tidak baik-baik saja. Hari-hari ini kita mendengar di kiri kanan, setiap berita, bahkan setiap menit kita melihat berita-berita yang tidak begitu baik-baik saja, tidak begitu ramah. Tapi itu bukan menjadi sesuatu yang baru, karena firman Tuhan sudah mengatakan ribuan tahun yang lalu, Tuhan sudah mengatakan bahwa kita hidup seperti domba di tengah-tengah serigala. Saudara, dikatakan di Matius 10 ayat ke-18, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi bukan sesuatu yang baru kalau kita hidup seperti di tengah-tengah serigala. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan ini di ribuan tahun yang lalu. Kita domba, tapi kita dikelilingi oleh yang pemakan mangsa. Saudara, dan juga dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita hidup di tengah yang dunia tidak baik-baik saja. Seperti singa yang mengelilingi kita, yang mengaum-ngaum dan siap menelan kita. Kita siap ditelan kalau kita tidak siap. Kita siap diterkam seperti domba di tengah-tengah serigala kalau kita tidak siap. Oleh sebab itu sesuatu yang gonjang-ganjing, sesuatu yang tidak baik-baik saja, sesuatu yang tidak ramah, yang kita dengar, kita lihat hari-hari ini bukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang sudah ada dari zaman dulu, karena memang dunia ini telah jatuh ke dalam dosa. Kita manusia telah jatuh dalam banyak kesalahan. Jadi memang kita dikelilingi oleh hal-hal yang tidak begitu baik-baik saja. Saudara, tapi sebagai anak-anak Tuhan kita tidak perlu pesimis dengan dunia ini. Kita malah harus lebih optimis. Kita harus lebih percaya bahwa di tengah-tengah dunia seperti inilah kita ada. Di tengah-tengah dunia yang tidak baik-baik sajalah kita hadir. Mazmur 140, Mazmur seorang yang luar biasa. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Bagaimana dia pernah mengalami semua ini. Mazmur 140 ayat 1 sampai ke 14, kita mungkin tidak baca semuanya. Tapi kita lihat 3 ayat pertama. Ayat yang pertama dikatakan begini untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud, luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Daud sudah menceritakan lebih lama lagi sebelum zaman Yesus dan sebelum perjanjian baru dimulai. Bahwa Daud mengatakan, luputkanlah, lepaskanlah aku Tuhan daripada manusia jahat. Manusia memang ada yang jahat. Kita tidak boleh naif di dalam hidup ini. Kita tidak boleh tutup mata bahwa memang kondisi sekeliling kita tidak semua baik. Kita tahu memang Daud sudah mengatakan ini, dia dikelilingi oleh manusia jahat. Tapi
Apa yang dimaksud dengan jahat di sini? Bagaimana sikap kita menghadapi hari-hari ini? Bagaimana sikap kita menghadapi dunia yang tidak ramah hari-hari ini? Dunia yang penuh tidak kepastian. Daud mengatakan ini, yang pertama dikatakan bahwa waspada. Bahwa memang di sekeliling kita ada yang jahat. Kejahatan itu adalah sesuatu yang dari dulu memang sudah ada. Jadi adalah hal yang naif kalau kita mengatakan semuanya baik-baik, karena memang tidak semua baik-baik. Semuanya aman-aman, karena memang tidak semua aman-aman. Tapi apa yang dimaksud jahat di sini? Daud mengajarkan kepada kita harus waspada. Tapi waspada terhadap apa? Dikatakan begini, jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan. Jahat secara fisik memang ada. Orang suka melukai, ingin melukai, berani melukai, memang ada. Bukan tidak ada. Secara fisik orang itu berani untuk memukul, memang ada. Melukai, mencederai, bahkan berani sampai menghilangkan nyawa, memang ada. Daud sudah pernah mengalami itu beberapa kali, 6-7 kali dicatat di Alkitab, dia ingin secara fisik dihilangkan nyawanya. Ribuan tahun yang lalu sudah berlaku seperti itu, hari-hari ini pun juga tidak sedikit. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus waspada terhadap hal ini. Saudara, berapa tahun yang lalu, ketika saya masih SMP atau SMA, di rumah saya tinggal dengan papa dan mama saya. Memiliki seorang teman yang baik, yang kami kenal, yang sering kali datang di rumah, dan sudah kenal dengan orang tua kami. Tapi entah gimana, suatu saat, satu hari dia datang dengan muka yang berbeda. Singkat cerita, hari itu adalah dia ingin benar-benar merencanakan untuk melukai mama saya secara nyata, karena sebelum itu dia menghampiri dulu ART di rumah untuk melukai ART di rumah. Tapi untung saja ART di rumah berteriak dengan keras sehingga mama saya bisa keluar rumah dan tetangga akhirnya pada datang. Singkat cerita tidak terjadi hal yang merugikan, tapi kami melihat alatnya dan akhirnya orang itu ditangkap. Kami tidak habis pikir pada saat itu. Bagaimana bisa orang yang kami kenal dekat, orang yang biasa beberapa kali datang, tapi berani seperti itu. Daud mengatakan hal itu, bahwa ada orang-orang seperti itu. Kita diminta waspada untuk orang-orang seperti itu. Dikatakan lagi, ayat kedua, yang merancang kejahatan di dalam hati dan setiap hari menghasut-hasut perang. Kejahatan yang di dalam hati, direncanakan, dipikirkan. Ada loh memang orang-orang itu memikirkan untuk menjatuhkan seseorang, menipu, membuat orang itu menjadi tersingkir. Ada. Kita diminta waspada oleh Daud untuk hal-hal seperti ini. Ada memang orang itu merencanakan untuk jauh-jauh hari bagaimana bisa meraup meraup dari seseorang untuk merugikan orang lain, ada. Oleh sebab itu banyak sekali kan kita dengar investasi yang tidak benar, secara proposal, secara menawarkannya sepertinya indah, tapi ternyata di dalamnya penuh dengan kebohongan, penuh dengan tipu. Suatu saat saya punya sales, saudara. Sales saya bekerja pertama kali baik-baik, tapi ternyata di dalam hatinya dia sudah rencanakan hal yang tidak baik. Dia bekerja sama dengan temannya, dia kirim barang ke satu toko yang ternyata tokonya itu temannya sendiri. Singkat cerita, mereka kerjasama, kami kirim barang berkali-kali. Dalam waktu 1 hari, toko itu tutup dan sales saya juga hilang. Apa artinya saudara, mereka berencana jauh-jauh hari untuk mengirim barang yang tokonya adalah fiktif. Mereka merencanakannya di dalam hati. Dan Daud mengatakan ada orang-orang memang secara hatinya sudah memikirkan hal-hal yang buruk untuk orang lain. Kita diminta waspada untuk orang-orang seperti ini.
Dan yang ketiga dikatakan waspada terhadap siapa? Ayat ketiga dikatakan mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Hati-hati terhadap, waspada terhadap orang yang jahat dengan lidahnya. Kata-katanya tajam, kata-katanya memojokkan, kata-katanya membuli. Hati-hati terhadap orang seperti ini. Sepertinya membuat satu lelucon, sepertinya membuat sesuatu humor, tapi humornya sangat merendahkan orang. Humornya sangat menjelekkan orang, mendiskreditkan orang. Hati-hati dengan orang seperti ini. Mungkin dengan kondisi sekarang, kata-kata bukan hanya secara lisan, tapi juga secara tulisan, secara narasi, secara konten. Ada yang benar-benar memojokkan, ada yang benar-benar hanya cari untuk bagaimana bisa merusak reputasi seseorang. Hati-hati terhadap orang-orang ini. Daud sudah memperingatkan kepada kita, waspada terhadap yang namanya kejahatan. Tapi jahat juga bisa yang berkata secara fisik, secara perencanaan, dan juga secara kata-kata. Terhadap orang-orang seperti ini, kalau kita pikirkan hari-hari ini, saudara kasih dalam Tuhan, tidak sedikit dikelilingi oleh orang-orang seperti ini. Mungkin kita sedang menghadapi hari-hari ini seperti itu. Mungkin secara fisik kita tidak mengalami itu. Tapi ada orang-orang yang memang merencanakan menjatuhkan karir kita, menjatuhkan bisnis kita, menjatuhkan nama baik kita. Hati-hati dengan itu. Kita harus waspada. Sekali lagi, Yesus mengatakan kepada kita, kita ini seperti domba yang ditaruh di tengah-tengah serigala. Ada kata-kata yang memojokkan, ada kata-kata yang mendiskreditkan kita, ada narasi-narasi yang membuat kita menjadi tersingkir, membuat karakter kita menjadi tidak baik yang sebenarnya tidak seperti itu. Dan semua itu memang terjadi, semua itu bisa terjadi. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi ini? Daud mengatakan waspada, yang pertama. Lalu kita lihat apa yang kedua. Di ayat yang ketujuh dikatakan begini, ya Allah, Tuhanku, kekuatanku, keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Berseru kepada Tuhan, ya Allah, Tuhanku, berlindung. Yang pertama waspada, yang kedua berlindung. Perlindungan hanya daripada Tuhan. Ya Allah, bukan dari pengalaman Daud, bukan dari skillnya Daud. Daud kita tahu seorang yang pandai sekali untuk berperang, tapi dia tidak mengandalkan itu. Bukan dari koneksi Daud, dia punya teman-teman yang bisa melawan itu semua. Dia punya anak buah yang bisa menghabiskan musuhnya. Tidak. Tapi dia berkata, ya Allah Tuhanku. Dia tahu perlindungan hanya dari Tuhan. Kalau hari-hari ini kita menghadapi yang tidak enak dalam hidup kita. Ada orang mungkin dengan secara nyata menjahati kita. Atau kita juga secara tidak langsung ada kata-kata yang melukai kita. Jangan dibalas. Tapi kita mulailah masuk kepada Tuhan. Ya Allahku, berlindung. Perlindungan yang sejati adalah kepada Tuhan. Dikatakan begini, Tuhanku, kekuatanku, keselamatanku, dalam bahasa aslinya Yesua. Keselamatan yang sejati hanya daripada Tuhan. Engkau menudungi kepalaku. Kenapa kepala? Karena di dalam kepala lah terdapat pikiran. Kita pada saat kita mengalami kejahatan, mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Mintalah perlindungan pertama kali, pikiran kita dilindungi.
Supaya tidak ada untuk langsung berpikir bagaimana saya bisa membalas. Bagaimana saya harus menjawab untuk hal-hal seperti ini. Sebelum timbul pikiran-pikiran kita yang mungkin membahayakan, kita minta perlindungan dalam pikiran kita terlebih dahulu. Tuhan yang mengcover semua pikiran-pikiran kita. Supaya setelah itu kita mengambil keputusan, kita mengambil tindakan yang tepat. Pertama, waspada. Daud mengajarkan kepada kita untuk waspada. Tidak boleh naif. Yang kedua, berlindung, berseru hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, serahkan solusinya. Percayakan jalan keluarnya hanya kepada Tuhan. Solusi yang terbaik, jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Dikatakan begini, ayat ke-12, aku tahu bahwa Tuhan akan memberikan keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberikan keadilan kepada orang yang tertindas. Dengan kata lain, kita tahu solusi jalan keluar yang terbaik hanya dari Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan, oh ini menurut pikiran saya, ini menurut pengetahuan saya, koneksi saya sudah mengatakan seperti ini. Tapi tetap jawaban yang terbaik adalah dari Tuhan. Bagaimanapun kita tahu, melampaui semua apa yang kita pikirkan, melampaui semua apa kenalan kita, melampaui semua pengetahuan kita, melampaui semua apa yang kita tahu. Percayakan kepada Tuhan yang memberikan solusi yang terbaik dalam hidup kita. Kita bisa mungkin membalas, tapi membalasnya di dalam doa. Oleh sebab itu firman Tuhan dalam perjanjian baru dikatakan pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Apa maksudnya? Saudara, satu-satunya yang boleh kita membalas adalah dengan cara kita mendoakannya. Yesus mengajarkan kepada kita, doakanlah musuhmu. Kita boleh membalas dengan cara mendoakan, tidak lebih dari itu. Karena di dalam berdoalah kita menyerahkan semua solusi, jalan keluar kepada Tuhan. Siapakah kita? Sehingga kita memikirkan untuk hal-hal yang membalas secara fisik, sama sekali itu bukan jalan keluar. Merencanakannya, apalagi. Dengan kata-kata tidak menjawab penyelesaian yang baik. Tapi biarlah kita masuk di dalam perlindungan Tuhan. Masuk di dalam ruang doa kita. Masuklah, tersungkurlah di hadapan Tuhan. Berserulah, ya Allah. Percayakanlah solusi, jawaban dari Tuhan yang terbaik. Roma 8 ayat 28 dikatakan, aku tahu sekarang. Oh Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Aku tahu sekarang. Pada saat kita dihadapi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, hal yang menyakitkan, hal-hal yang mengusik harga diri kita, hal-hal yang merugikan bahkan mungkin secara materi, masuk dalam ruang doa, tersungkurlah. Suatu saat kita akan mengatakan persis seperti Roma 8 ayat ke-28, aku tahu sekarang. Jawaban dari Tuhan sangat luar biasa, sangat elegan, dan sangat membawa kepada kita kelegaan. Pada akhirnya Tuhanlah yang dipermuliakan. God bless you. Amin. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah
berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi hal-hal yang tidak begitu mengenakan dalam hidup ini. Ada orang-orang yang mungkin dalam posisi sekarang terjepit. Karena memang ada orang-orang yang membuat posisi kita menjadi seperti ini. Mungkin sebagian kita ada yang sedang mengalami kerugian besar. Karena ada orang-orang yang memang dengan sengaja membuat manipulasi, membuat kerugian. Tapi mungkin juga ada sebagian orang yang hari-hari ini terpojok. Karena setiap hari mendengar kata-kata ejekan, gurauan yang menyudutkan. Setiap ke kantor, kita disapa dengan bukan nama kita, tapi dengan nama yang memojokkan kita, membuli kita. Kita rasanya ingin melawan, kita rasanya ingin membalas secara langsung. Sepertinya kita ingin memberontak. Kenapa? Kenapa ini terjadi atas hidup saya? Kenapa tiap hari aku seperti ini? Kenapa ada orang-orang begitu tega terhadap aku, terhadap saya, untuk mengatakan, untuk merugikan, untuk menjatuhkan kehidupanku? Apa salahku? Apa salah saya? Kalau saudara mengalami hari-hari ini, dengarkan firman Tuhan hari ini. Pembalasan adalah hak Tuhan. Berhenti untuk berpikir, berencana untuk membalas. Berhenti. Masuklah dalam ruang doa. Tersungkurlah di hadapan Tuhan. Berharaplah kepada Allah. Karena Dialah Tuhan kita. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang berdaulat atas hidup manusia. Dia yang berdaulat. Bukan kita. Tersungkurlah di hadapan Tuhan. Berserahlah. Percayalah Tuhan yang akan memberikan solusi yang terbaik buat hidup kita. Tuhan yang akan mengcover hidup kita. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada hidup kita pada saat waktunya. Tuhan tidak pernah berlambat-lambat dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang hanya berharap kepada Tuhan. Tidak pernah. Daud hanya berharap kepada Tuhan. Lihatlah akhir ceritanya. Kemenangan demi kemenangan dia alami. Dia berserah kepada Tuhan. Dia minta pada Tuhan melindungi pikirannya. Dan dia percayakan semuanya solusi jalan keluar kepada Allah yang berdaulat kepada kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin berdoa bagi saudara. Apapun yang saudara
sedang alami hari-hari ini. Mungkin secara fisik saudara mengalaminya. Mungkin secara kondisi saudara sedang mengalaminya. Secara kata-kata saudara sedang mengalaminya. Apapun saudara, hari-hari ini saudara sedang mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak nyaman, hal-hal yang tidak ramah, hal-hal yang jahat. Saya ingin berdoa bagi saudara. Bapa dalam surga, hamba berdoa buat anak-anakmu dimanapun berada. Tuhan, seperti janji, seperti firman Tuhan mengatakan, kami adalah domba yang di tengah-tengah serigala. Bahwa memang kehidupan kami ini tidak baik-baik, di sekeliling oleh hal-hal yang tidak baik-baik saja. Dunia yang tidak sedang ramah, dunia yang tidak sedang dalam kondisi yang aman. Dunia yang dikelilingi dengan orang-orang yang tidak semua baik-baik saja. Tuhan, kami berdoa biarlah hari-hari ini anak-anakmu dimanapun berada. Lindungi kami Tuhan. Karena kami hanya berserah, hanya kami percaya kepada Tuhan. Kami berserah, kami merendahkan hati kami. Kami mau bawa hidup kami. Semuanya Tuhan. Keluarga kami, anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkaulah adalah perlindungan sejati di hadapan. Karena Engkaulah perlindungan dan jawaban yang paling ajaib dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih atas semua ini. Terima kasih Tuhan buat janji-janji firman Tuhan. Buat perlindungan yang secara ajaib. Engkau berdaulat atas hidup manusia. Engkaulah jawaban yang sejati. Sehingga kami boleh suatu saat, kalau hari-hari ini kami mengalami tidak baik, tapi kami percaya suatu saat Tuhan, kami akan berkata, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Terima kasih Tuhan, Engkau turut bekerja dalam kehidupan kami, dalam hidup ini. Sehingga kami boleh melihat hari-hari yang baik, hari-hari yang penuh dengan terang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan suatu saat, siapapun orang yang melihat semua perkara ini dan melihat semua jalan keluar ini, memuliakan nama Tuhan. Dan hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara kasih dalam Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa yang di surga. Bapa yang begitu baik. Bapa yang begitu mencintai anak-anaknya. Bapa yang begitu memperhatikan anak-anaknya. Yang mengasihi anak-anaknya setiap hari. Dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita. Yang telah membuktikan kasih-Nya sampai mati di atas kayu salib untuk hidup kita. Dan terimalah berkat daripada Allah Roh Kudus yang menyertai kita. Memberikan perlindungan yang abadi, yang sejati datangnya daripada Tuhan. Dan mulai dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. God bless you.